Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Woi bangun, udah jam berapa ini? Perawan kerjaannya pelukan guling terus. Latifah menyingkirkan lengan Aurora yang berusaha membuka selimutnya dengan kasar. Berisik banget sih, ngapain sih pagi-pagi lo udah di sini? Mendengar adiknya mengoceh karena tak terima hari minggunya diganggu membuat Aurora meringis. Malasnya Latifah benar-benar 11-12 dengan dirinya. Bangun buruan, matahari udah di atas kepala lo masih molor aja. Latifah menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasakan silau saat matanya menatap jendela yang baru saja dibuka hordennya. Bangun buruan, ada yang nyari tuh. Bilang aja sih gue gak terima tamu di hari Minggu. Aurora terkekeh, orangnya juga lagi sarapan sama ayah sama bunda. Buruan deh, abis itu pergi beliin barang bulanan. Latifah mengeratkan pelukannya dengan guling. Siapa sih emang yang datang? Raga. Kalau dia suruh pulang aja. Cie, udah tahap pendekatan kan lo sama Raga. Tersadar karena salah menyebutkan namanya di depan Aurora membuat Latifah bangkit dan langsung melotot. Gak usah ngadi-ngadi, gue anti sama cowok player macam itu orang. Aurora yang hendak menutup pintu untuk keluar dari kamar Latifah menoleh sebentar. Buruan deh turun, Aldo nungguin dari tadi. Gak malu apa lo bangun siang di depan gebetan? Kenapa gak bilang dari tadi kalau Aldo datang? Aurora tak menghiraukan teriakan Latifah. Perempuan itu malah ngacir pergi gitu aja. Latifah langsung bangun. Ia masuk ke kamar mandi buat mandi, biar di depan Aldo dia makin cantik. Kamu kemana aja sih? Diajakin sarapan gak turun-turun? Latifah menuruni anak tangga dengan anggun. Aurora mencibir, padahal biasanya perempuan itu gak bisa diam dan paling pecicilan. Jaga image banget ya bun. Gak usah so cantik, masih cantikan juga gue. Latifah melotot ke arah Aurora dengan tajam, seolah tatapan matanya berkata, bisa diam tidak? Aldo terkekeh melihat tingkah kakak beradik di depannya. Ia jadi iri mengingat Aldo adalah anak semata wayang dan selalu ditinggal sendirian di rumah. Udah lama dok? Aldo mengangguk. Lumayan, dari sebelum sarapan sampai sarapannya selesai. Bun, Aurora pergi dulu, Rama udah di depan. Dia ngomong aja kecintaan sama Alkan, tapi jalannya tiap hari sama Rama mulu. Dasar gak konsisten. Aurora yang sebelumnya dingin menyalami punggung tangan Resi menatap Latifah dengan kesal. Awas lo minta duit sama gue. Setelahnya perempuan itu pergi begitu saja. Baperan, najis. Resi menggelengkan kepalanya melihat kelakuan kedua anaknya. Untung saja Aurora tidak seharian di rumah karena lebih sering di rumahnya sendiri. Jadi mereka gak terlalu sering bertengkar. Coba kalau setiap hari nyatu, bisa dibayangkan riuhnya keramaian rumah ini bisa melebihi jalan raya yang lagi macet. Ya udah bunda ke atas dulu, kalian ngobrol aja di sini ya, jangan masuk ke kamar. Latifah melotot. Bunda apaan sih, Aldo gak kayak gitu orangnya. Aldo tersenyum melihat Latifah membelanya. Tenang aja tante. Oke kalau gitu. Latifah mengambil piring di rak untuk mengambil sarapannya. Lo hari ini senggang? Latifah terdiam sebentar, lalu menoleh. Senggang kok, kenapa emang? Mengajak jalan. Latifah langsung menghampiri Aldo yang masih duduk manis di kursi makan. Serius dok, lo ngajak gue jalan? Kenapa emang? Gak mau? Ya maulah, masa kesempatan bagus gue gak ambil? Aldo tersenyum ringan. Duh, Aldo jadi sering banget senyum, bisa-bisa Latifah diabetes nih. Latifah mengangguk kegirangan. Dia melupakan revisi proposal, tugas buat hari Senin dan rapat OSIS jam 10 pagi. Dia melupakan semuanya demi mengabulkan permintaan Aldo yang terhitung sangat jarang sekali mengajaknya jalan. Tak apa kan kalau sekali saja Latifah egois tanpa memikirkan hal-hal lain selain hal yang membuatnya bahagia. Lain kali gak lagi-lagi gue nyuruh lo milih film. Yang bener aja masa film horor lu pilih.
Latifah berkelakar heboh saat keduanya baru saja keluar dari ruang bioskop. Aldo tersenyum sambil terus menggaruk belakang kepalanya. Lain kali itu berarti lo mau diajak jalan lagi ya? Latifah menoleh. Dasar mulut gak bisa diajak jaga image dikit sih. Lo garuk-garuk kepala mulu belum keramas. Perempuan itu mengalihkan topik pembicaraan. Ia terlalu canggung untuk membahas hal seperti ini di depan Aldo. Ngalihin pembicaraan? Aldo mencubit pipi Latifah gemas. Astaga, tolong sadarkan Latifah saat ini juga, agar dia tak perlu baper dan berharap terlalu jauh. Kalau Raga ngeliat Latifah sekarang lagi malu-malu pasti udah diledekin habis-habisan. Tapi kalian pun tahu, kalau Raga sama Latifah susah buat akur. Ada aja yang bikin Latifah emosi sama kelakuan Raga. Tunggu, kenapa kita jadi ngomongin Raga? Gue lapar nih, makan yuk. Aldo tersenyum memperhatikan Latifah yang sedang makan tanpa rasa jaim sedikit pun. Belum tahu saja jika kelemahan Latifah adalah saat bertemu dengan makanan. Perempuan itu tak akan segan-segan melahap banyak makanan yang disajikan untuknya. Pelan-pelan makannya nanti keselak. Aldo memberikan minuman untuk bisa dijangkau lebih dekat oleh Latifah. Perempuan itu meringis. Ia lupa akan kehadiran Aldo saat ini. Lo gak makan? Tanyanya saat melihat piring Aldo masih ada isinya. Beda dengan piringnya yang sudah habis ludes dia habiskan isinya. Nanti aja ngeliatin lo lebih seru daripada makan. Mendengarnya Latifah tersedak. Ia langsung merambat minumannya hingga menyisakan setengah gelas. Ponselnya bergetar saat tangannya baru saja hendak kembali menyuap makanannya. Tertera nama Raga di layar ponselnya. Hal itu mampu membuat Latifah malas. Aldo melihatnya hanya tersenyum kaku. Ia sibuk memikirkan kemungkinan. Ia sibuk memikirkan kemungkinan tentang kedekatan Raga dan Latifah yang sudah menjadi bahan gosip di grup obrolan kelasnya. Angkat aja, siapa tahu penting. Latifah menggeleng. Enggak deh, itu kampret satu gak akan pernah ngasih keuntungan buat gue. Semua yang dia omongin gak penting. Aldo menyerit. Nama Raga terus saja muncul di layar ponsel perempuan itu. Duh, apaan sih nih orang ganggu makan aja? Dengan perasaan kesal bin jengkel, akhirnya Latifah memutuskan untuk mengangkatnya. Apaan sih? Ganggu banget, gak punya kerjaan loh. Orang mah belajar kayak biar cepet lulus, bukan malah gangguin orang terus. Lo udah selesai belum rapatnya? Latifah melotot. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Astagfirullah, dia lupa kalau hari ini ada rapat OSIS. Ia menepuk jidatnya yang lebar dengan kasar. Astagfirullah, gue lupa. Terdengar suara kekehan geli dari seberang sana. Lah, gimana ibu negaranya lupa sama rapat? Kasian dong para dayang-dayangnya. Lo udah nungguin lo lama dari tadi. Lo di sekolah gak? Latifah mencoba memastikan bahwa teman-temannya masih stay di sana. Iya, ini di parkiran. Kenapa? Bisa tolong bilangin sama Cahyo buat nunggu gue sebentar lagi. Imbalannya? Latifah mendesah. Idi najis, pamri banget sih lo. Latifah mendengar Raga tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini gak ada yang gratis sayang, semua mesti ada timbal baliknya. Latifah menyerit tak suka. Ini kakak kelas makin lama makin meresahkan banget ya. Ya udah, sebut lo mau apa, jangan minta yang aneh-aneh, apalagi minta gue jadi pacar lo. Oga gue? Sekarang lo boleh oga-oga, tapi lihat nanti lo bakalan minta gue buat gak ninggalin lo. Latifah menganggukkan kepalanya sambil terkekeh. Iyain, gue gak mau ganggu orang yang lagi mimpi. Udahlah, yang ada gue gak jalan-jalan nih. Gue matiin teleponnya, bye. Dengan satu klik sambung telepon pun berhasil Latifah matikan. Dengan wajah yang masih kesal, Aldo memperhatikan dengan senyuman. Aldo tertegun seketika, berpikir bahwa seharusnya dia tak perlu ragu oleh perempuan seperti Latifah. Dok, kayaknya gue harus balik. Gue lupa kalau ada rapat OSIS jam 10, masih keburu sih.
Lo kalau mau masih di sini nggak apa-apa, gue balik duluan. Gimana? Aldo terkekeh geli. Gue kesini kan mau jalan sama lo. Kalau lo balik ya mending gue balik. Masa mau jalan sendirian? Oh iya bener juga. Astaga Aldo, makin banyak aja senyumnya. Nanti Latifah kesenangan tuh. Bersambung. Thank you for watching.